Selamat malam. Saya manggilnya Bang Gita aja ya, karena masih sama-sama muda kan. Baik, nama saya Jimmy dari Pegadaian Penajam. Jimmy Raiye. Nanti kalau Bang Gita mau investasi properti, ntar silakan menghubungi saya di sana. Baik, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Berkaitan yang pertama adalah tadi kalau mendengarkan penjelasan dari Bang Gita ini adalah ada optimisme mengenai pertumbuhan ekonomi kita. Padahal di awal-awal tahun ini justru pemerintah dan IMF justru membuat kita seolah-olah pesimis. Ya. Nah itu ini berkaitan lagi nanti kita baru mengalami masa di mana setelah pandemi banyak perusahaan yang kemudian yang tadi datanya disampaikan oleh pengajar terjadi peningkatan dalam hal permohonan kepailitan dan PKPU. Nah, ini saya minta pandangan mengenai bagaimana sebetulnya sesungguhnya nih, kebetulan karena ada salah satu orang yang saya anggap ahli dalam bidang ekonomi, kan mudah-mudahan jadi penggantinya Bu Sri Mulyani begitu Pak ya. Mengenai prospek ke depan tentang perekonomian kita ini, apakah kemudian memang seperti apa yang digambarkan oleh IMF di akhir tahun lalu atau seperti apa, apakah mengalami kemajuan? Karena saya dengar tadi seakan-akan kita tuh sangat positif tren kalau ceritanya kan gitu. Terus yang kedua adalah berkaitan dengan artificial intelligence. Perkembangan teknologi yang kemudian makin tahun sejak era 80-an, sejak ditemukannya komputer makin sangat pesat sekali. Kita nggak membayangkan ketika di tahun 80-an, 90-an kita akan terjaring dalam satu jaringan yang luas. Tidak dibatasi oleh batas negara, tidak dibatasi waktu, kan begitu. Yang kemudian sekarang muncul artifisial yang luar biasa, ini nanti ada kaitannya dengan teman-teman di PHI. Di mana kemudian pekerja bisa jadi tergantikan oleh mesin. Nanti kliennya hakim-hakim PHI ini bukan lagi manusia tapi mesin yang demonstrasi. Yang ditakutkan justru nanti apa? Arnold filmnya itu, Terminator. Akibat perkembangan teknologi yang sangat canggih mengakibatkan mesin-mesin itu bisa menciptakan dirinya sendiri. Nah, apalagi sekarang sudah mulai muncul nih boneka Jepang lebih cantik daripada saya nggak bisa teruskan kan begitu. Nah, bahkan di Jepang sendiri sudah banyak orang lebih senang hidup sendiri bersama dengan bonekanya kan begitu, daripada dengan pasangannya. Nah ini mungkin bisa dibayangkan bagaimana perkembangan kemudian teknologi, kemungkinan bisa jadi arahnya ke sana. Ketika manusia tidak lagi dibutuhkan. Demikian, terima kasih, selamat malam. Oke, cilet Bang. Thank you. Ini di mobil listrik di Amerika sama di Tiongkok. Itu udah diprogram mereka untuk bisa jalan sendiri tanpa supir. Dan di San Francisco ini udah ada ratusan mobil yang nggak ada supirnya. Jadi bahkan orang tuh sebelum mendarat di pesawat karena ada wifi, dia tinggal pencet aplikasi untuk menginstruksikan mobilnya untuk jemput dia dari rumah. Nah mobil itu berangkat sendiri dari rumah. Terus pas dia keluar dari airport, mobilnya udah nunggu di depan airport, dia naik. Udah kayak di film-film Terminator dan film-film fiksi lah yang kita lihat mungkin 10-20 tahun yang lalu. Ini udah kejadian di depan mata saya. Ya kan? Nah, dalam mobil tersebut itu ada algoritma yang disuntik situ, di mana kalau dia lagi jalan sendiri, terus ada orang di depan, terus dia harus menghindar kan. Dan dia tuh ada kamera kan di mobilnya, pakai sensor. Nah dia udah bisa menghitung, kalau dia belok ke kiri, tapi di kirinya itu ada ibu-ibu yang lagi gandeng anak kecil, dia harus berpikir untuk ke kanan. Tapi di kanan itu ada ibu-ibu juga yang lagi gendong anak kecil, dan dia harus mengukur. Anak yang di sebelah kiri itu mungkin umur 3, tapi anak yang di sebelah kanan itu umur 7. Nah itu harus diprogram, siapa yang harus ditubruk.
Nah itu sampai segitunya. Nah ini kan nyenggol dengan moralitas, nyenggol dengan etika. Yang bakal masuk nih ke pengadilan. Ini gimana nih ngukurnya? Ini hanya salah satu dampak dari kecerdasan artifisial. Yang kalau menurut saya bisa utopia atau distopia. Kalau saya agak-agak distopia sekarang. Karena saya ngelihat kegairahan teknolog-teknolog untuk mengedepankan ilmu kecerdasan artifisial itu terlalu agak-agak tergesa-gesa. Dan tidak dilakukan diskusi ataupun diskursus yang multidisipliner. Ya kan? Semakin itu tidak didiskursuskan secara multidisipliner, semakin ini bisa agak-agak ceroboh. Ya kan? Yang paling ideal adalah ya kita libatkan ahli sosiologi, ahli budaya, ahli teknologi, ahli ekonomi, ahli lingkungan, ahli apapun lah. Baru kita kerangkakan gimana nih ke depan programnya. Nah ini agak-agak ngeri. Dan bahkan mobil-mobil tersebut seperti Tesla, itu pernah ada kejadian, dia saking sensitifnya, dia ngelihat ada orang pakai baju, gambar stop sign. Mobilnya stop, dia mendeteksi. Jadi saya udah naik mobil ini, jadi dia udah bisa jalan sendiri gitu. Dia kalau kuning dia deselerasi, terus dia kalau merah dia stop, dia kalau belok ke kanan. Dia ngeliat tikus saya dia bisa berhenti. Ngeliat orang pakai baju ada tulisan stop, dia stop. Nah ini kalau menurut saya ini gimana nih nanti kalau ada kejadian yang tidak diinginkan, terus harus diadili. Ya kan? Nah penilaiannya ini gimana saya nggak tahu. Jadi kalau kita nggak hati-hati, ini bisa sangat distopia. Tapi kita mudah-mudahan akan jauh lebih hati-hati, ini akan menuju utopia. Utopianya itu termanifestasi dalam peningkatan nilai ekonomi. Yang tadi saya sudah sebut dalam 15 tahun ke depan 100 triliun dolar. Kalau kita hanya bisa ngerok 10% dari itu aja, itu 1 triliun. Itu ekonomi kita double. Dalam 5 tahun kayak, dalam 10 tahun kayak, atau berapa tahun. Nah, gak ada alasan untuk kita gak bisa tumbuh 8-10% per tahun. Jadi saya selalu kalau ngomong sama anak-anak muda, lo belajar deh artificial intelligence dan lo aplikasi ini ke apapun yang lo lakukan. Dan ini sangat. Tapi yang satu lagi yang cukup distopia, ini adalah ini akan mendislokasi banyak sekali lapangan kerja. Yang khususnya blue collar. Ya kan? Dan sebagian dari white collar. Nah ini kalau kita nggak divergensikan, ya semakin terdislokasi anak-anak muda ke depan. Makanya kalau anak-anak muda kita tuh semakin divergen, semakin mereka tuh agil. Semakin mereka agil, semakin mereka tuh anti fragil. Saya nggak suka dengan konsep resiliensi. Saya lebih suka konsep antifragilitas. Bedanya resiliensi dengan antifragilitas. Kalau resiliensi itu kalau jatuh, dia bisa bangun. Tapi kalau antifragil, dia jatuh, dia bangun, dia terbang. Nah itu yang harus kita didik ke anak-anak kita ke depan. Nah terkait dengan pertumbuhan ekonomi, IMF sudah terbukti salah. Kemarin diumumkan kan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia itu melebihi prediksi IMF. Kalau nggak salah 5,05%. Nah ini kalau menurut saya nyambung dengan apa yang saya suarakan di bulan November di podcast saya. Waktu itu kan banyak banget suara bahwa kita akan mengalami resesi dan segalanya. Saya waktu itu bilang nggak bakal resesi. Yang akan resesi adalah negara-negara maju. Karena mereka sangat terekspos dengan keterbatasan energi. Sangat terekspos dengan apakah keterkaitan mereka dengan Tiongkok dan lain-lain. Dan rasio perdagangan mereka terhadap ekonomi mereka itu 100%-an. Sedangkan kita cuma 35%. Semakin kita tidak ada interkoneksi dengan negara lain, semakin kita tuh imun dengan apapun yang terjadi di luar. Nah itu yang menyebabkan kenapa kita tuh jauh lebih resilient pertumbuhan ekonominya. Oke, terima kasih Pak Gita. Teman-teman di YouTube itu ketik saja keywordnya itu Gita Wirjawan Endgame. Jadi nanti setelah ini rasa penasaran itu akan ditambah lagi dengan coba cek masuk ke podcastnya beliau. Ada banyak sekali ilmu dan pengetahuan di situ yang
terus-menerus menggugah kita sehingga kemudian kita mau nggak mau penasaran dan terus bertanya untuk itu. Saya sih ngeharapin Pak Gita untuk acaranya, podcastnya Pak Gita itu ngundang Richard Posner. Itu profesor di Chicago Law School. Dia punya teori terkait mengenai economic analysis of law. Itu banyak dipakai itu sekarang itu. Kalau abang bisa panggil itu, bawa dia ke sini untuk ngajarin mereka juga itu tentang. Karena itu ahli hukum dan dia mantan hakim agung. Kalau nggak salah ya, apa masih jadi hakim agung. Oke? Oh ada lagi. Di sini ada berapa pertanyaan? 1, 2, 3. Di sini? 1, 2, 3. Ada beberapa kelihatan sudah mulai nggak kuat karena nggak dapat frekuensinya. Pada ngerokok di luar sana ya. Mudah-mudahan bisa kembali. Tenang aja nggak apa-apa, Pak Gita tuh nggak ngasih kuis kok. Mereka ini sudah habis dengan kuis itu. Masing-masing itu pagi, lalu kemudian ditambah dengan ini, bicaranya soal ekonomi. Ya, Pak Witanto, karena banyak hal-hal itu, apa namanya, keuangan dan ekonomi, atau Pak Jimmy? Seh dulu, silakan Seh. Tambah ini 3 ya. Ayo, karena ini menyangkut niaga ya, nggak apa-apa ya teman-teman lingkungan. Niaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak, saya bertanya mungkin lebih fokus ke profesi kita ya. Jadi Mahkamah Agung itu terhadap disput yang berkaitan dengan aspek ekonomi itu sudah banyak membuat terobosan. Misalnya dia diberi ruang maksimal negosiasi, waktu kemudian dipercepat. Ada yang 25 hari, 60 hari. Tetapi kalau dari indikator ekonomi yang tadi disampaikan, rasanya kurang maksimal investor di sini. Nah, pertanyaannya begini. Ketika Bapak bergaul dengan masyarakat ekonomi internasional, sebenarnya konsepsi penyelesaian sengketa ekonomi yang bisa mensupport, mendukung masyarakat ekonomi internasional masuk ke Indonesia, baik itu investasi atau lain sebagainya, itu apa sih yang diharapkan? Mungkin ini bisa menjadi inspirasi kami. Apakah memang nggak perlu pakai peradilan, dia sistemnya negosiasi, arbitrase atau sebagainya? Itu yang pertama. Yang kedua, begini, ada perang Rusia dan Ukraina, dan ternyata war efeknya luar biasa. Amerika SVB sampai kolaps. Ada lagi satu bank yang akan kolaps ini, saya tidak tahu. Kemudian ada de-dolarisasi. Bahkan Rusia itu, kalau bahasa kita pertumbuhan ekonominya begitu diserang, jadi ada peta global ekonomi yang berubah. Terus kita juga ada di internal, di Indonesia itu dengan konsepsi hilirisasi, ekspor bahan mentah dirubah menjadi semi mentah itu, kemudian kalau saya tidak salah kemarin baca contoh kayak nikel atau timah saya lupa. Kalau dia ekspor mentah dia akan memberikan kontribusi kepada negara 15 miliar per tahun. Tapi ketika dipakai konsep hilirisasi dia bisa 300 miliar per tahun. Luar biasa. Dan kita ternyata pertumbuhannya masih baik. Nah, tadi saya baca PPT-nya Pak atau apa yang disajikan ya. Itu tentang produktivitas marginal. Itu saya baca masih dengan perkiraan angka tahun 2021. Padahal 1 tahun terakhir ini ekspektasinya luar biasa. Apakah itu masih mencerminkan keadaan atau postur ekonomi kita saat ini? Terima kasih, itu saja. Terima kasih Pak Ismail, pemahaman makroekonominya luar biasa. Silakan Pak Gita. Saya ngomong Ukraina, Rusia dulu ya. Ini kalau menurut saya, kita juga harus peka dengan geopolitiknya. Sebelum saya ngomong mengenai prospek de-dolarisasi. Bahwasanya Amerika itu aktif di Ukraina. Itu kalau menurut saya misalokasi resource. Sumber daya Amerika itu semestinya jangan terlalu banyak dituangkan di sana karena musuh
atau pesaing Amerika terbesar itu adalah Tiongkok sekarang, bukan Rusia. Kalau dulu di Perang Dingin memang Uni Soviet. Tapi karena Uni Soviet waktu itu adalah kekuatan yang kaya, kuat dengan kekuatan militer, tapi tidak dengan kekuatan ekonomi. Waktu itu ekonomi Soviet tuh nomor 8. Sekarang bahkan turun ke belasan. Sekarang Tiongkok ini ekonomi terbesar nomor 2. Nah, saya punya kepentingan untuk melihat adanya keseimbangan di Asia Pasifik. Keseimbangan ini harus termanifestasi dalam kepentingan kita untuk punya opsi. Semakin kita nggak punya opsi, semakin kita nggak punya daya saing atau daya negosiasi. Ya kan? Enak kan kalau kita bisa beli Huawei atau beli iPhone. Tapi kalau kita hanya disajikan dan dipaksa beli Huawei aja, kita nggak bisa ngontrol harga Huawei. Karena opsinya cuma itu aja. Tapi kalau ada opsi lain, kita bisa secara nggak langsung atau langsung mengendalikan harga Huawei. Nah itu kalau menurut saya kepentingan geopolitik ke depan. Nah dampak keterlibatan Amerika Serikat di Ukraina terhadap prospek didolarisasi, ini kalau menurut saya ada, tapi nggak sesignifikan seperti apa yang digembar-gemborin orang. Karena ini balik ke uang beredar lagi. Mayoritas dari uang beredar ini dalam dolar. Mayoritas dalam cadangan bank sentral di seluruh dunia itu masih dalam dolar. Dan mayoritas transaksi dunia ini masih dilakukan dalam dolar. Dan okupasi dolar dalam SWIFT, tadi saya sudah sampaikan 44%. Dan saya nggak ngelihat renminbi itu akan naik pesat dari 1,8% ke 20 kayak 30% kayak atau 40%. Tapi apakah dolar itu akan turun penggunaannya atau pemberdayaannya? Niscaya. Tapi saya nggak ngelihat ini akan turun dengan kecepatan ataupun skala yang digembar-gemborin oleh orang. Nah ini akan sangat tergantung dalam apa yang akan terjadi 5-10 tahun ke depan secara geopolitik. Secara geopolitik kalau menurut saya ini akan termanifestasi di Asia dalam konteks Taiwan dan Laut Cina Selatan. Ya kan? Nah, saya melihat justru tantangan itu lebih banyak di Laut Cina Selatan. Kenapa? Karena kekuatan militer yang ada di Jepang, Korea Selatan, dan Amerika Serikat untuk mencegah militarisasi yang dilakukan oleh Tiongkok, untuk mereka melakukan serangan amfibi ke Taiwan, itu cukup untuk mencegah serangan atau provokasi dari Tiongkok. Bukan berarti Tiongkok nggak akan menyerang Taiwan. Karena Xi Jinping itu udah bulet untuk mengklasifikasikan Taiwan itu sebagai legasinya beliau selama beliau berkuasa dan sebagai salah satu provinsi dari Tiongkok. Nah, apapun yang terjadi di Taiwan antara Amerika dan sekutunya dengan Tiongkok, ini akan berdampak terhadap kelanjutan dari proses dedolarisasi. Tapi saya nggak ngelihat prospek friksi di Taiwan itu seperti apa yang digembar-gemborin juga. Saya rasa orang kadang-kadang lupa bahwa interkoneksi perekonomian Tiongkok dengan Amerika Serikat itu tinggi sekali. Nilai perdagangan antara Tiongkok dengan Amerika Serikat itu 750 sampai 800 miliar dolar per tahun. Ya, 60% ke Amerika, 40% ke Tiongkok. Jadinya makanya Tiongkok surplus, Amerika defisit. Kalau kita hitung berapa jumlah pekerja yang terlibat untuk membuahkan nilai perdagangan kolektif sebesar 800 miliar dolar, itu ratusan juta manusia yang ada di sebelah kirinya Pasifik dan sebelah kanannya Pasifik. Saya nggak ngelihat itu begitu gampangnya dipungkiri. Jadinya saya rasa Amerika dan Tiongkok tuh akan sangat mempertimbangkan keberadaan ratusan juta manusia yang terlibat untuk membuahkan barang dan jasa yang diperdagangkan antara kedua negara. Dan itu akan saya rasa menghindari atau mencegah terjadinya friksi antara kedua negara. Nah, kalau itu terjadi, dalam arti kata pencegahan friksi itu terjadi, prospek dedolarisasi akan menurun. Jadinya dolar itu relatif makin ya stabil.
Nah itu kalkulasi saya. Nah semakin banyak kasus-kasus yang harus diarbitrasikan dan segalanya, ya ini kalau menurut saya nyambung dengan jawaban saya yang sebelumnya. Saya melihat selama kita tidak bisa meningkatkan produktivitas, semakin negara seperti Thailand dan Vietnam itu lebih harus khawatir mengenai kemungkinan dilakukannya pengadilan dan arbitrase, bukan hanya di negara mereka saja, tapi di Singapura. Karena sekarang pilihan dari multinasional itu lebih ke Singapura, karena mereka tetap percaya. Nah ini tugas kita untuk membuahkan keyakinan dan kepercayaan mancanegara bahwa kita nih aman dan tegak. Nah gimana nih? Ya saya sih optimis ke depan dengan investasi kita di pendidikan, ini bisa untuk kita bersaing dengan Vietnam dan Thailand. Saya paling khawatir dengan Vietnam, karena DNA-nya orang Vietnam itu, iya. Jadi mereka tuh bisa ngumpet di goa, di bawah tanah, dibom sama Prancis, dibom sama Amerika puluhan tahun, menang pula. Nah itu semangat hidupnya gila. Jadi ibu-ibu di Vietnam itu mereka sampai ngeborohin rumahnya untuk bisa nyekolahin anaknya. Mau kemana aja, ke Prancis kek, ke Jepang kek, ke Korea kek, ke Amerika kek, ke Singapura kek. Saya tuh ya duduk di beberapa board, kemarin saya tuh mereview aplikasi untuk posisi yang cukup tinggi, itu dari ratusan kita shortlist. Ketiga, 2 dari 3 itu orang Vietnam, 1 dari 3 orang Singapura. Saya bingung mana nih orang Indonesianya. Nah jadinya itu nyambung dengan semangat Vietnam ya, langsung kali Bang, aku masuk di situ. Itu kenapa? Kok bisa begitu ya? Vietnam kita tuh, lihat Vietnam tuh orang-orang struggling. Kita juga dulu juga sama-sama pernah juga dijajah lah ya. Muncul juga semangat strugglingnya sempat di tahun-tahun 40-an, 50-an. Lalu kemudian setelah deplomentalisnya Soeharto, kemudian muncullah generasi di mana kita mulai menikmati belum lama. Lalu kemudian tumbang lagi, lalu kemudian kondisinya seperti sekarang. Abang tuh berada di banyak lintas negara, boleh saya bilang Bang Gita ini kalau menghadapi Bang Gita ini ya kita menghadapi orang Amerika. Ya. Dan orang Amerika ini ngomong sama kita investasi terbaik itu memang adalah pendidikan. Ya kan? Dan saya menghadapi Bang Gita sekarang ini dengan frekuensinya orang Amerika. Setidaknya saya masih terus-menerus mendengarkan omongannya, menangkap perlahan-lahan, menyamakan frekuensinya itu saja, saya udah menganggap saya sedang menginvestasikan diri saya pada pendidikan di depan orang Amerika gitu kira-kira. Lah kalau saya nggak kuat sekarang, gimana anak saya mau saya investasikan di Amerika gitu kan. Ya kalau yang ada sekarang posisi sekarang udah mulai perlahan-lahan keluar kencing gitu kan, ngopi nahan itu. Lah kita ngebayangkan anak kita begitu. Nah apa itu Bang? Berkali-kali, ya maaf saya potong ini, karena berkali-kali bilang selalu ketika shortlist itu, cek semuanya itu, nggak ada orang Indonesianya. Bahkan di Stanford University, syukurnya itu harapan. Ya, itu yang kenapa kita ngelihat bahwa masih ada harapan. Ada Bang Gita di sana orang Indonesia. Meskipun malu juga, kok nggak ada mahasiswanya, setahun cuma ada 1. Itu si Maudi itu ya. Maudi dulu, udah lulus dia kan. Nah itu dia. Nah kenapa? Coba Bang, dicek dulu tuh, kenapa? Genealoginya kenapa? Ada algoritmanya gak Bang? Nah, karena Bang sekarang kan sudah di dunia pendidikan, agar mengejar kita ini nggak ke sana. Atau jangan-jangan kita buang aja nih semua handphone ini, gara-gara ini semua. Oke Bang, lanjut. handphone salah satunya. Saya tuh perlu 5 tahun untuk supaya anak-anak saya kalau lagi makan sama saya, mereka nggak megang handphone. Dan saya bukan tipe diktator gitu, enggak lah. Tapi saya coba menggunakan rasionalitas dan saya sosialisasikan. Coba deh kalian pikirin gini. Setelah 5 tahun baru nyetrum. Sekarang saya kalau makan sama anak-anak saya, mereka nggak megang handphone. Dan mereka tuh cukup disiplin. Kalau megang handphone, mereka tuh benar-benar ya hanya menggunakan ChatGPT, apapun yang nyambung. Saya tuh benci banget dengan TikTok. Sebetulnya saya benci banget dengan TikTok dan Instagram, tapi saya punya Instagram. Tapi konten saya itu edukatif. Saya tuh saking vokalnya terhadap TikTok, tadi malam saya makan malam dengan CFO-nya holding company-nya TikTok, ByteDance. Dari Tiongkok, dia datang jauh-jauh.
Karena dia tahu, karena saya suka ngecam TikTok. 3 jam saya duduk sama dia, dan saya bilang, konten edukatif di TikTok tuh banyak. Tapi konten sampah kalian tuh jauh lebih banyak di TikTok. Iya, iya kan? Dan saya tuh care mengenai anak saya. Saya care mengenai cucu saya nggak mau mereka semakin bego. Nah, ini nyambung dengan kenapa orang Vietnam, itu kalau menurut saya DNA-nya mereka itu terbentuk oleh sejarah dan kepemimpinan. Dalam 2000 tahun terakhir ini, kepemimpinan mereka itu fokus terhadap 3 hal. Yaitu akuntabilitas, integritas, dan kompetensi. Ini justru yang ditiru oleh Lee Kuan Yew. Jadi saya melihat adanya paradoks. Kita selalu berpikir bahwa kalau kelembagaan itu mulia, lebih gampang membuahkan pemimpin yang mulia atau bijaksana. Tapi yang sangat paradoksal adalah negara Amerika Serikat yang bisa dibilang lembaganya oke, kok bisa ada orang seperti Donald Trump? Ini paradoksal kan? Lucu, kok orang kayak begini bisa jadi? Nah, di Singapura tahun 50-an, ini negara yang salah satu paling miskin di dunia. PDB per orangnya itu lebih kecil daripada PDB per orangnya Ghana. Ghana itu di Afrika. Tapi nggak tahu gimana muncul orang namanya Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew yang pergi ke Oxford, dia melihat Oxford itu rasis, dia pindah ke Cambridge, lulus, jadi superstar di sana. Dia bisa jadi lawyer yang paling mahal di dunia, bisa kerja di London, New York, Tokyo, Hong Kong, Singapura, dimanapun. Tapi nggak tahu gimana dia punya pemikiran yang beda. Gue mau pulang kampung, gue mau bantuin serikat buruh. Karena gue pikir buruh-buruh di Singapura itu tertindas oleh employernya. Dia bekerja begitu selama beberapa tahun tanpa dibayar, pro bono, sampai dia membentuk partai namanya People's Action Party. Saya udah baca tuh Bible People's Action Party, 800 halaman. Di setiap chapter itu hanya ada 3 kata. Akuntabilitas, kompetensi, dan integritas. Dan dia merekrut. Dan saya pernah ketemu Lee Kuan Yew, beliau bercerita, saya tanya, lu gimana sih cara milih orang-orang di sekitar lu? Jadi dia bilang, saya tuh kalau milih orang, 5 orang di sekitar saya pastikan setiap orang itu nyambung dengan 3 atribut tersebut. Ya minimum dia harus sepinter gua, dia harus berintegritas, dan dia harus akuntabel dengan apa yang dia janjiin ke gua. Dan yang keempat, saya amanahkan untuk setiap orang itu mengelilingi dirinya dengan 5 orang dengan atribut yang sama. Dan dia bilang setelah beberapa dekade, dia punya 5.000 orang yang dia bisa telepon 24x7. Dia bilang, saya bisa tanya pertanyaan apa aja. Mengenai HIV kek, mengenai ekstremisme Islam kek, mengenai pelonggaran kuantitatif kek, mengenai masyarakat ekonomi ASEAN kek, apapun, Bitcoin kek, saya akan dapat jawaban yang terbaik di dunia. Kenapa? Karena dia kita gaji lebih baik daripada kalau dia kerja di Google kek, di Amazon kek, di McKinsey, Citibank, dan lain-lain. Dan dia udah sekolah di Oxford. Dia udah sekolah di Princeton. Dia udah sekolah di Harvard. Dia udah sekolah di sekolah-sekolah top di dunia. Jadinya kalau menurut saya, paradoksnya adalah di tempat yang jelek banget bisa timbul pemimpin yang luar biasa. Di tempat yang bagus banget bisa timbul pemimpin yang jelek banget. Ya kan? Nah ini paradoks yang harus kita sadari bahwasanya untuk menyongsong kepemimpinan yang bijaksana untuk kita semua, itu harus ada unsur hoki. Ini bahasa Inggrisnya serendipity. Jadi kehokian itu ada dalam unsur gimana kita menyongsong. Jadi kita berdoa aja mulai dari sekarang. Ke depan nih kita diberkahi dengan hoki bahwa kelembagaan ke depan. Nah, problemnya sekarang di seluruh dunia adalah kelembagaan itu semakin lama diisikan dengan talenta yang diseleksi lebih berdasarkan patronase dan loyalitas. Bukan talenta yang berdasarkan meritokrasi. Ini yang seringkali saya kedepankan bahwasanya keseimbangan antara talenta dengan kekuasaan
itu semakin nggak seimbang. Karena orang yang nggak punya talenta ngisi kekuasaan. Orang yang bertalenta itu tidak diperkenankan untuk ngisi posisi kekuasaan. Nah, ini yang menyebabkan semakin sulitnya pembangunan institusi secara inklusif. Semakin sulitnya untuk kita mengedepankan semangat kelembagaan ke depan. Tapi kalau anak-anak kita sadar mengenai ini semua, bahwasanya kita harus mencari titik interseksi yang tepat antara talenta dengan kekuasaan, nggak ada alasan kita nggak bisa ngalahin Vietnam. Tepuk tangannya dong biar agak semangat. Nah, teman-teman kita mulai dapat lagi ya poin-poinnya. Makin agak malam nih makin dapat itu. Nah, makanya sabar, ya kan. Untuk menyamakan frekuensi itu harus sabar. Tadi udah dibagikan pengalaman beliau ngobrol langsung dengan Lee Kuan Yew, ya, bapak pembangunannya Singapura itu. Ya. Luar biasa, jangan-jangan kita melihat pada sosok Bang Gita ini adalah Lee Kuan Yew itu. Setelah melintas kemana-mana, ya, beliau akhirnya pulang ke Indonesia. Udah pernah mimpin Citibank, udah mimpin JP Morgan ya Bang ya. Udah pernah jadi, sempat juga diminta akhirnya pulang untuk jadi Menteri Perdagangan. Beliau inilah orang yang pintar dan bertalenta itu. Terbukti dalam segala usaha yang disentuhnya bisa jadi ya. Jangan-jangan dia ini titisan Dewa Midas ya, yang dipegang itu yang jadi itu. Tapi beliau nggak jadi ketika jadi politisi. Nah itu kan dia bilang itu kan. Tadi itu ketika dia ketemu dengan kekuasaan, Bang Gita nggak mampu, ampun, mundur dia. Itu kan di dunia politisi itu. Tapi siapa tahu ya kan ke depan beliau bisa balik lagi ke sana dan sosok seperti beliau ini sebetulnya lah yang harusnya memimpin bangsa ini yang memang memiliki kapabilitas ya. Dan kita berharap anak-anak kita juga seperti ini. Ya, paling tidak kita terinspirasi untuk supaya kita membentuk kader-kader pada anak-anak kita yang sama gitu ya. Pikirannya seperti ini, berpetualang keluar lalu kemudian pulang ke Indonesia lalu apa yang bisa dibangun. Gak muluk-muluk, Bang Gita cuma menginspirasi kaitannya dengan pendidikan, prediksi-prediksi ekonomi, harapan-harapan itu yang bisa disampaikan. Oke, pertanyaan dari lingkungan hidup, silakan. Silakan, ada? Yuk lanjut. Ya, maksimal kita jam 10. Karena Bang Gita harus tidur, besok pagi dia mau lari juga sama kayak saya. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Duano. Yang ingin saya tanyakan adalah mengenai Sustainable Development Goals, SDGs. Bagaimana menurut Pak Gita terkait dengan SDGs yang ada di Indonesia dengan negara lain? Hal ini juga terkait dengan electric car sekarang yang menurut saya electricity waste-nya itu lebih susah dihancurkan dibanding dengan limbah-limbah lainnya. Jadi mohon pencerahannya karena mungkin Pak Gita lebih sering perbandingan meng-compare dengan negara lain. Mungkin bagaimana perbandingannya mohon pencerahannya. Terima kasih. Oke, thank you. Iya. Penjualan mobil tuh setahun 100 juta unit. Ya kan? Penjualan mobil listrik sekarang udah kurang lebih 13 juta. Saya rasa dalam 5 tahun penjualan mobil listrik akan mencapai 40-50 juta per tahun. Tapi yang nggak disadari oleh banyak orang adalah dalam 5 tahun hampir seluruh mobil listrik yang diproduksi itu udah bisa nyupir sendiri. Nah, statistik penggunaan mobil itu cuma 5% per hari. Jadi kalau kita punya mobil, kita cuma pakai itu mungkin 1 jam sehari. Sisanya supir kita nunggu di garasi, tempat parkir atau di lobi. Nah, sekarang kita kalau menggunakan deduksi, kalau kita cuma pakai 5-10%, semestinya demand atau kebutuhan untuk mobil itu cuma 10% dari 100 juta kan? Iya enggak? Jadinya demand atau kebutuhan untuk mobil, kalau mobil itu bisa jalan sendiri, ya cuma 10 juta. Tapi kita harus tambahkan, karena ada unsur ego. Orang masih pengen kelihatan nyupir Ferrari, ya kan? Atau nyupir mobil, macho. Ya,
tambahin aja. Jadi kebutuhan mobil per tahun tuh mungkin 40 sampai 50 juta. Nah, kalau produksi mobil listrik dan kebanyakan itu bisa otonomos atau bisa jalan sendiri, 40 sampai 50 juta, selesai. Udah nggak ada lagi emisi karbon. Iya kan? Jadi 100% supply and demand matching. Nah, ini kalau saya ukur, di mana penempatan mobil listrik dan mobil listrik yang otonomos atau bisa jalan sendiri, ini akan mulai di Amerika, Tiongkok, dan Eropa. Di Norway, 90% dari pembuahan sumber energi itu dari hydro. 40% dari penjualan mobil itu sudah listrik, mobil listrik. Nah, ini akan merambat ke negara-negara Eropa Barat sampai ke timur dan selatan. Tiongkok ini luar biasa. Jadinya public transport dan mobil-mobil non-publik itu juga sudah meningkat elektrifikasinya. Nah, sekarang kalau kita lihat di Indonesia, penjualan mobil itu kan cuma 1 juta per tahun. Ya kan? Nah, kita udah lihatlah sebagian mobil-mobil listrik, limbahnya ini menjadi isu. Tapi kalau menurut saya isu yang satu lagi yang cukup struktural adalah sumber energinya. Ini masih batu bara, 95% ke atas. Kita udah coba dengan panas bumi, kita coba dengan angin, kita udah coba dengan solar atau tenaga surya, kita coba dengan hidro. Tapi masih ada keterbatasan. Ini nyambung dengan tesis yang tadi saya sampaikan, yaitu paradox sustainability. Tadi kan Sustainable Development Goals, itu yang disuarakan mungkin 15 tahun yang lalu, terus menjadi Millennium Development Goals, terus balik lagi ke Sustainable Development Goals. Ini nyambung dengan netralitas karbon, yang mana kita harus mengurangi emisi karbon 50% di tahun 2030, 25% 2040, 25% sisanya di tahun 2050. Apakah Indonesia bisa mencapai ini? Tidak. Kalau tidak dilakukannya perubahan. Nah, Indonesia itu kapasitas sumber energi yang terbangun itu adalah 75.000 megawatt. 75.000 megawatt. Kita hanya bisa bangun 3.000 megawatt. Dengan 75.000 megawatt itu elektrifikasi kita cuma 1.000 kilowatt hour per orang. Itu masih negara berkembang. Untuk bisa menjadi negara maju itu harus 5.000 kilowatt hour per orang. Jadi kita harus naikkan kapasitas sumber energi 5 kali lipat. Dari 75.000 kilowatt atau megawatt menjadi 375.000 megawatt. Kenaikannya kurang lebih 300.000 megawatt kan. Kalau kita cuma bisa bangun 3.000 megawatt per tahun, berapa tahun kita untuk bisa mencapai modernitas? Saya ulangi, kita harus menambah sumber energi 300.000 megawatt. Sekarang ada 75.000 megawatt menjadi 375.000 megawatt, kenaikannya 300.000 megawatt, kita hanya bisa bangun 3.000 megawatt per tahun. Kita perlu 100 tahun untuk menjadi negara modern. Untuk kita bisa mencapai sustainability. Nah, sekarang problemnya apakah kita mau membangun 300.000 megawatt tambahan ini hanya dengan uap atau batu bara? Atau dengan solusi yang lain? Saya berpikir dalam mengenai ini. Satu-satunya alternatif yang dengan skala, yang ada skala dan murni tidak emisi karbon, itu hanyalah nuklir. Iya, emang agak kontroversial, tapi kita harus terbuka di sini. Kalau kita mau pakai angin, di Indonesia itu choppy. Angin tuh enggak di seluruh titik. Kalau kita mau pakai hidro, itu sumber terbesarnya di Papua. Tapi demand-nya di Jawa dan Sumatera. Nah, kita harus pipanisasikan dari timur ke barat. Itu biayanya tinggi sekali. Kita mau coba pakai tenaga surya. Tenaga surya itu sukses hanya di Jerman dan di Tiongkok. Kenapa? Karena mereka berhasil melakukan subsidisasi. Mereka berhasil melakukan subsidisasi dikarenakan ruang fiskal mereka, kocek mereka itu lebar dan dalam sekali. Kita nggak ada ruang fiskal yang kuat
Jadi kita nggak bisa melakukan subsidi energi aja sudah dikurangin. Apalagi untuk melakukan subsidi karena biaya pembangunan tenaga surya itu masih mahal. Tapi saya percaya 5-10 tahun lagi akan berkurang. Jadinya udah ada hidro, ada tenaga surya, panas bumi itu sebenarnya banyak. Tapi problemnya di tarif. Tarif kita itu masih di bawah 13 sen per kilowatt. Untuk break even, pengusaha tuh harus bisa nge-charge 13 sen. Hitungannya 6,5 sen untuk bayar bunga ke bank, 6,5 sen untuk nyiram kebun, nyalain lampu di kantor, bayar satpam dan bayar karyawan. Itu biaya operasional. Tapi kalau kita nggak bisa nge-charge di atas 13 sen, nggak ada insentif untuk pengusaha berlomba-lomba untuk membangun kapasitas sumber energi berdasarkan panas bumi. Makanya kita nggak ngelihat banyaknya panas bumi akhir-akhir ini. Yang banyak adalah batu bara karena itu yang paling murah. Tapi itu sangat mengemisi karbon. Nah, saya berpikir kalau nuklir itu tidak ada emisi karbon sama sekali. Dan nuklir itu kalau kita bangun, kita bisa bangun 2.000 sampai 3.000 megawatt per reaktor. Sekarang pertanyaannya, apakah ini tingkat keselamatannya bisa dipertanggungjawabkan? Saya udah cek, jadinya tingkat fatalitas berdasarkan nuklir, itu dalam sejarah 100 tahun terakhir, itu hanya 3.000 orang per tahun, tingkat kematian. Tapi tingkat kematian berdasarkan emisi karbon 7 juta. Loh karena polusi, ya kan? Jadi orang itu lebih cepat mati karena polusi itu setahun dampaknya 7 juta nyawa. Sedangkan dampak dari nuklir itu hanya 3.000 per tahun. Nah tentunya ada kejadian yang tidak berkenan, Fukushima di tahun 2011, Chernobyl tahun 86, terus 3 Mile Island. Tapi ini sangat episodik. Episodik dalam arti episode-episode itu membuahkan pelajaran untuk kita semua. Dan kita sekarang sudah punya teknologi di dunia, di Perancis, di Amerika, bahkan di Jepang juga, yang mana reaktor nuklir itu bisa floating, bisa ngapung di air. Jadi kalau ada tsunami dia akan ngikut, gitu. Nah Tiongkok nih mau bangun namanya SMR, Small Modular, saya lupa R-nya, tapi intinya itu adalah teknologi nuklir yang modular. Bisa dibangun dengan skala kecil tapi bisa dikembangkan menjadi skala yang besar. Nah kalau kita nggak berpikir dengan keterbukaan seperti ini, kita akan stuck di paradox sustainability. Jadi kalau kita stuck di situ atau terbelenggu di situ, ya kita boleh mikir mangrove kek, kita boleh mikir gambut kek, kita mau mikir dekarbonisasi lewat reforestasi, tapi itu kalau menurut saya skalanya nggak cukup untuk kita bisa mencapai netralitas karbon di tahun 2050. Tepuk tangannya dong, pinter banget ya. Pak Gita pinter banget. Ya, jadi saya menyadari divergensi pengetahuan saya itu ternyata nggak ada apa-apanya. Ya kita nggak ada apa-apanya.